Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Fajar Maulana, NIM 2350805011111004 dari kelas B01 genap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa fenomena El Nino dan juga La Nina. Identifikasi terjadinya fenomena El Nino dan juga La Nina. Kita ke pendahuluan dulu jadi latar belakang terjadinya fenomena El Nino dan juga La Nina adalah yang pertama adalah tekanan meningkat di timur dan sebaliknya di barat terjadi penurunan tekanan. Dan yang kedua ada sifat dari sel Walker merupakan kunci daripada El Nino. Ketiga ada ketika sirkulasi Walker melemah, maka akan terjadi El Nino. Dan sebaliknya ketika sirkulasi Walker menguat akan terjadi yang namanya peristiwa La Nina. Ini merupakan gambaran daripada peristiwa El Nino dan La Nina secara garis besarnya. Dan what is the El Nino? Apakah itu El Nino? El Nino adalah istilah yang awalnya digunakan untuk menggambarkan kemunculan air hangat di surface permukaan dari waktu ke waktu di kawasan Pasifik Khatulistiwa Timur, di sepanjang pantai Peru dan Ekuador. Yang kedua, peristiwa El Nino kecil terjadi setiap 2 hingga 3 tahun sekali, dan peristiwa El Nino besar terjadi setiap 8 hingga 11 tahun sekali, tetapi sering berlangsungnya selama 12 hingga 18 bulan lamanya. Ini merupakan ciri-ciri El Nino. Jadi yang pertama ada menurunnya osilasi selatan. Terus selanjutnya ada melemahnya angin pasat. Yang ketiga ada menguatnya arus balik counter air hangat melewati wilayah Khatulistiwa. Yang keempat ada angin pasat tenang di Pasifik Tengah dan Barat yang menyebabkan termoklin tertekan di Pasifik Timur dan kemiringan termoklin ke barat. Selanjutnya ada curah hujan mengikuti air hangat ke timur dihubungkan dengan peristiwa banjir di Peru dan kekeringan di wilayah Indonesia dan Australia. Nah, ini what is La Nina? Apakah itu La Nina? La Nina mengacu pada munculnya suhu permukaan laut SST yang lebih dingin dari rata-rata di wilayah Pasifik Khatulistiwa Tengah atau Timur. Nah, kebalikan dari kondisi saat El Nino. Maka banyak ilmuwan yang tidak menyukai penggunaan istilah tersebut dan lebih suka menyebutnya sebagai peristiwa dingin. Nah, ciri-ciri La Nina. Yang pertama ada penurunan suhu air laut. Yang kedua ada angin pasat bergerak dari arah timur Amerika Selatan ke barat Papua dengan lebih kencang. Yang ketiga, tingginya curah hujan di dekat Papua di Indonesia. Empat, ada rendahnya curah hujan di dekat Peru Amerika Selatan. Dan yang kelima ada musim hujan yang lebih panjang di Indonesia. Nah, dampak El Nino dan La Nina bagi global. Yang pertama ada angin pasat timuran melemah. Yang kedua ada cuaca cenderung hangat dan lembab. Dan yang ketiga ada sirkulasi monsun yang melemah. Bisa dilihat di sini gambarnya. Nah, dan dampak El Nino dan La Nina bagi Indonesia adalah yang pertama ada suhu permukaan laut Indonesia yang mendingin. Dan yang kedua ada curah hujan di sebagian wilayah Indonesia yang berkurang intensitasnya. Yang ketiga, hasil tangkapan ikan nelayan menurun karena produktivitas plankton juga menurun. Ini sangat erat kaitannya tentunya dengan peristiwa El Nino dan La Nina di Indonesia. Dan yang terakhir ada musim kemarau yang sangat kering. Nah, ini ada cuplikan video tentang peristiwa terjadinya El Nino dan La Nina.
Nah, itu merupakan sedikit cuplikan mengenai peristiwa terjadinya El Nino dan juga La Nina. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.